Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita bertemu kembali bersama saya Aziz Tata Pangarsa di program baru channel YouTube saya Monolog. Kayaknya saya agak lumayan berbakat kalau melakukan monolog. Monolog itu berbicara sendiri. Ya, kayaknya saya berpikir-pikir saya agak lumayan berbakat walaupun tanpa teks saya berbicara di depan kamera sendirian. Ya memang guru ya, saya profesi saya sebagai guru atau dosen biasa berbicara di depan mahasiswa, berbicara di depan murid-murid saya, menjelaskan materi sesuatu. Mungkin ada sedikit bakat untuk berbicara yang dijualkan bicara saya ini, yang kalau ibaratnya pekerjaan itu ada pekerjaan bidang jasa atau pekerjaan bidang jual beli barang ya. Saya kan sebagai guru ini jual jasa saya ya dari bicara saya ini. Baik, tidak berpanjang kata, hari ini saya baru selesai melakukan ibadah sholat taraweh berdua saja dengan istri di rumah. Kenapa kok begitu? Ini masih di luar, ini suara di masjid dan musola di dekat rumah ini masih saya dengar, masih kegiatan sholat taraweh. Tetapi saya sudah selesai. Nah ini bilalnya taraweh ini ya, terdengar ya. Tapi saya sudah selesai ya, karena saya melakukan taraweh sendiri di rumah. Satu, karena saya sedang sakit ya, sakit saya itu batuk pilek. Karena kalau saya taraweh di musola atau masjid di sekitar rumah nanti takutnya nulari orang ya. Karena protokol kesehatan saat ini kalau memang sakit lebih baik di rumah saja, tidak usah dipaksakan harus menjadi makmum atau jamaah di masjid atau musola. Saya jamaah sendiri dengan istri di rumah berdua aja. Istri juga jadi bilalnya tadi, saya jadi imamnya. Yang kedua kalinya kita memang perlu menjaga kesehatan ya. Saya hampir seminggu sebelum puasa dan sampai detik ini ini masih kondisi kurang fit ini. Belum 100% benar sembuh. Masih sakit. Sakitnya kalau pas kumat itu sangat menyakitkan, dan sangat kita itu bersyukur bahwasanya kalau kita sehat itu sangat perlu kita syukuri. Karena kalau kita sakit itu kan aktivitas apapun terganggu, pekerjaan terganggu, kegiatan sosial terganggu, dengan keluarga terganggu dan sebagainya, dan diri kita pun merasa kesakitan. Dan uang berapapun demi kita sehat, untuk membeli obat, untuk ke dokter, untuk perawatan, saya nggak terlalu peduli asalkan sembuh kan. Kalau sakit kan begitu, sakit batuk pilek sampai lidah ini nggak bisa merasakan makanan enak itu bagaimana, itu nggak bisa. Dan ini 1-2 hari ini baru bisa sedikit bisa merasakan, tapi setelah makan ini masih terasa, lidah masih terasa pahit. Itu gak enaknya orang sakit ya. Tapi hikmahnya apa? Saya berpikir hitung-hitung, karena nggak enak makan, karena makan hanya 1 sendok 2 sendok, paling banyak itu 1 entong kecil itu nasi. Apalagi pas puasa ya hitung-hitung diet gitu aja, waktunya mengempiskan perut. Nah, begitu aja pikiran saya positif, jadi nggak terlalu saya pikirkan terlalu serius, bener-bener waduh gimana ini sakit, nggak enak makan bagaimana ini, seperti gitu. Jadi alhamdulillah kayaknya lingkar perut saya ini turun lah 1 senti atau 2 senti, lumayan. Yang ketiga kalinya saya sangat bersyukur sekali, kegiatan sore tadi alhamdulillah
Saya tahlil di rumah tetangga bersama anak saya nomor 3, Mas Dafa. Itu tahlil berdua, alhamdulillah bisa kirim doa bersama. Anak saya yang pertama dan kedua tadarusan, seneng sekali saya. Yang ketiga, yang keempat namanya Arsya. Yang pertama dan kedua tadi namanya Mbak Nuha sama Mbak Ma, perempuan 2, usia 15 sama usia 11, kompak tadarus di musola. Seneng sekali saya sambil nunggu buka puasa itu. Sementara saya dan anak yang ketiga laki-laki umur 9 tahun tahlil. Yang keempat ngaji juga di TPI. Jadi ya, sedangkan istri saya di rumah bersama si kecil yang adik Azra yang kecil yang usia 3,5 tahun. Jadi seluruh keluarga ini 5 anak, 1 istri dan saya pribadi ini punya aktivitas masing-masing yang padat, mulai dari pagi tadi sampai isya ini, sampai waktu tarawih ini anak keempat anak saya sudah pergi ke musola semua, ke masjid sholat tarawih bersama. Senang sekali hati karena punya aktivitas masing-masing, mereka punya tanggung jawab. Tadi juga begitu, anak-anak juga sekolah sudah mulai kegiatan tatap muka, mereka tanggung jawab dengan kegiatannya, dengan aktivitasnya masing-masing. Saya juga tanggung jawab dengan aktivitas saya sebagai guru, sebagai pegawai negeri, kegiatan saya dinas, istri saya juga begitu. Semua beraktivitas, semua punya tanggung jawab masing-masing dan dilaksanakan dengan baik, dengan sukses. Itu saya sangat bangga, sangat bersyukur. Semua keluarga, anggota keluarga saya itu punya aktivitas dan kegiatan masing-masing yang ya sesuai dengan tanggung jawabnya. Entah tanggung jawab di pendidikan, di sosial, tanggung jawab di rumah tangga ini, semuanya kompak tapi saling bahu membahu bersatu demi aktivitas di keluarga kita masing-masing. Nah, tadi buka bersama sama-sama bahwa berkat, bahwa takjil dari masjid dan musola, bersyukur sekali. Ya, itu yang keempat kalinya terakhir. Setiap kita ya, hikmahnya ya, hikmah dari apa yang saya ceritakan ini, dari mulai saya sakit, dari kegiatan tanggung jawab kita masing-masing. Pasti semua manusia itu diserahin tanggung jawab dan tugasnya masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Kita, saya, panjenengan yang mendengarkan monolog saya ini, bicara saya sendiri ini, punya tanggung jawab kehidupan masing-masing. Kita sudah diberikan skenario oleh Allah untuk menjalankan peran kita masing-masing. Mari kita laksanakan peran itu dengan semaksimalnya, sebaik-baiknya. Mumpung kita masih diberi peran, mumpung kita masih diberikan skenario kehidupan, kita bisa berimprovisasi, mengembangkan peran kita semaksimal mungkin demi kepentingan diri sendiri juga dan kepentingan bersama, kepentingan orang lain. Dan mungkin ada yang semanfaat-manfaatnya manusia. Clear ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita berlomba-lomba untuk agar lebih bermanfaat begitu. Itu nasihat saya hampir setiap hari ke anak-anak. Lakukan aktivitasmu dan setiap hari berpikirlah manfaat apa yang bisa saya berikan pada orang lain, pada ayahku, pada ibuku, pada adikku, pada temanku, pada guruku, terserah. Yang penting aku harus bermanfaat. Itu saya camkan, saya tanamkan prinsip itu kepada anak-anak saya, juga ke murid-murid saya. Jadi kita bisa bermanfaat apa ke orang lain, walaupun kecil, yang penting bermanfaat. Gitu monolog kita kali ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ngelantur ya. Itu memang tanpa skenario ya, langsung otak saya, pikiran saya langsung keluar
tanpa saya rencanakan, langsung saja kamera on, langsung saya bicara apa adanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.